Oke, baik. Ditahan dulu, Pak Francisco. Saya ke Pak Jusni Pangeran, Ketua Pemkab Taekwondo Toli-Toli. Anda tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Sekretaris Umum KONI Kabupaten Toli-Toli, Pak Mansur Ponda, bahwa ada 3 opsi yang akan diberikan nanti jika penganggaran tidak mencukupi untuk memberangkatkan secara keseluruhan 26 cabang olahraga. Taekwondo sendiri yang kami ketahui bahwa adalah salah satu cabang penyumbang medali di setiap perhelatan Porprov. Bagaimana optimisme Anda? Apakah diberangkatkan atau seperti apa? Silakan, Pak Jusni. Ya, terima kasih. Setelah mendengarkan apa yang menjadi penjelasan KONI Toli-Toli dan Buol, tentu ini menjadi perhatian kita untuk cabang olahraga yang akan mengikuti kompetisi. Satu hal yang saya ingin ucapkan pada forum ini bahwa dalam sebuah kompetisi yang baik, benar, dan bertanggung jawab, itu adalah ada kolaborasi yang dinahkodai oleh pemerintah daerah yang memaksimalkan bagaimana sistem penganggaran yang ada. Cuman saja di era sekarang ini ada yang namanya pengurangan anggaran, efisiensi anggaran lah. Tentu kita harus sesuaikan dengan kondisi yang ada pada beberapa tahun yang lalu. Selanjutnya, taekwondo ini kan bukan juga, saya katakan bahwa taekwondo adalah penyumbang medali emas untuk Kabupaten Toli-Toli. Andalan lah, unggulan lah. Cabang olahraga unggulan untuk yang akan kita. Nah, berdasarkan data dan hasil koordinasi kami dengan tim-tim pelatih, atlet, dan sebagainya, bahwa target kita beberapa tahun yang lalu di Porprov itu menyumbang 4-5 emas. Tentu kita dalam kondisi seperti ini, dengan kondisi keuangan, dengan kondisi apapun, kita tidak akan surut. Resiko apapun yang kita hadapi, saya tetap target lebih dari tahun kemarin. Kalau kemarin 4, saya targetkan 5 medali emas untuk cabang olahraga taekwondo. Apa kemudian yang menjadi motivasi utama bagi saya? Bahwa kemudian dari tahun ke tahun ini kan prestasi kita luar biasa. Kita mengikuti jam terbang yang luar biasa untuk taekwondo. Kita lihat secara kasat mata, mulai dari provinsi, 13 kabupaten kota, kita masing-masing bisa mengukur kekuatan-kekuatan kita. Cuman saja sekarang memang harus lebih selektif dibanding beberapa tahun yang lalu. Artinya apa? Kalau kita melihat dari persiapan-persiapan kita ini, jangankan 5 bulan ke depan, 1 tahun yang lalu kita sudah upayakan dengan mengikuti seluruh kompetisi yang ada. Tidak ada satupun kita kompetisi yang ada di Sulawesi Tengah ini kita lewatkan. Kita berharap itu. Jadi standar-standar kita ini sudah maksimal. Oke. Kemudian dalam sisi efisiensi anggaran ada 3 opsi yang disampaikan oleh KONI tadi. Tentu kita berharap KONI juga harus memilah cabang olahraga mana yang menjadi penyumbang emas terbesar. Tentu itu menjadi prioritas. Kalau misalnya kami dari taekwondo sudah memperlihatkan beberapa tahun yang lalu emasnya sekian, dan kemudian ada komitmen dari kita dari Pemkab Taekwondo ingin menambah, tentu adalah dukungan maksimal dari pemerintah daerah dalam hal ini KONI juga harus juga memaksimalkan ini. Kita paham bahwa ada kemandirian olahraga. Ada support dari pemerintah daerah. Tapi kalau itu kita kolaborasikan secara maksimal, yakini saja bahwa taekwondo akan berjaya di mana-mana. Oke, terkait dengan target yang Anda sampaikan, apakah itu realistis dengan kondisi yang ada saat ini? Iya, sangat-sangat realistis. Kenapa? Karena kami melihat dan mempelajari semua kabupaten kota yang ada. Kami melihat bahwa prestasi kita di semua event-event yang kita ikuti kemarin, bahwa kita bisa mengukur siapapun yang akan diturunkan dan kita bisa lihat perkembangan selanjutnya. Artinya benang merahnya Pak Jusni ingin katakan bahwa cabang taekwondo salah satu cabur yang akan lolos di Boyong ke Morowali. Iya, salah satunya. Oke, ditahan dulu. Saya ke Pak Edi, saya ke Pak Jusni. Pak Jusni, ini bagaimana Anda melihat apa yang disampaikan oleh Pak Mansur tadi? Artinya cabang olahraga taekwondo ini salah satu cabang yang akan menjadi pemegang golden ticket ke Morowali. Insya Allah. Jadi begini. Berkenaan dengan apa yang menjadi niatan kita untuk ke Morowali nantinya, saya membagi 3 opsi dalam persiapan-persiapan ini. Saya sampaikan pada atlet saya,
Anda jangan pikir biaya, Anda jangan pikir strateginya, Anda latihan. Saya selaku Ketua Pengkap Taekwondo Kabupaten Toli-Toli bersama jajaran saya, bersama pelatih saya, pikirkan bagaimana mengatur strategi pertandingannya. Ada ilmu penyusupan yang saya lakukan hari ini. Bukan hanya karena cepat-cepat memasukkan, ini atlet saya loh, dipertahankan untuk ikut. Tidaklah seperti itu. Kemungkinan ada event lagi sebelum Porprov di Morowali nanti masih ada event yang perlu kita ikuti. Disitulah kita masing-masing ahli strategi di kabupaten itu menentukan sikap. Siapa yang akan kita turunkan melawan si A? Siapa yang akan kita turunkan melawan grup A, B, dan C? Perorangan A, B, dan C. Contoh saja. Kalau di Morowali sana Pak Ahmad Bukades yang diturunkan karena saya tidak mampu melawan, saya turunkan Pak Edi. Karena saya tahu kelasnya Pak Ahmad lebih di atas kelasnya Pak Edi daripada Pak Ahmad. Nah, itulah strategi, itulah yang saya maksudkan. Tidak kemudian setiap pergerakan harus cepat-cepat. Bukan cepatnya yang kita butuhkan. Ketepatannya dalam menentukan sikap siapa yang akan kita ini. Artinya mungkin Pengkap Taekwondo belum akan memasukkan nama-nama atletnya. Bukan belum, tapi sudah ada semua. Tinggal mensahkan, tinggal saya tanda tangani, tinggal masukkan di KONI. Tapi kan ini terjadi perubahan-perubahan nanti. Kemudian yang kedua, opsi ketiga adalah urusan keuangan. Saya tidak mau pusing dengan uang yang untuk persiapan keberangkatan. Itu urusan pemerintah daerah, karena itu wajib bagi dia untuk menganggarkan. Urusan KONI memediasi ini, wajib hukumnya untuk ini. Jadi kalau saya yang pikirkan latihan, kalau saya yang pikirkan strateginya, kalau saya yang pikirkan uangnya, pusing dong. Ya kan? Betul. Tapi yang kita bagi rata lah tugas ini. Ada tugas KONI dan pemerintah daerah. Ada ketua Pengkap Taekwondo punya bersama jajaran punya tugas mengatur strategi sama dengan ahli perang. Ketika lawan kita agak ini ya, kita harus melakukan strategi yang lebih matang lagi. Nah, acuannya ada pada 5 tahun kemarin, 4 tahun kemarin. 4 tahun kemarin kan sudah ditahu, semua 13 kabupaten kota sudah tahu bahwa Kabupaten Toli-Toli meraih 4 emas. Tentu mereka berpikir, jangan-jangan Toli-Toli menurunkan ini lagi. Mereka berpikir seperti itu. Adu kekuatan strategi inilah yang sangat memaksimalkan untuk sebuah kompetisi yang maksimal, raihan-raihan sebuah kabupaten. Tetapi atlet yang diterjunkan di Morowali di Banggai kemarin, tentu untuk Porprov Morowali ada pertimbangan akan diturunkan atau tidak. Bagaimana komposisinya, Pak? Kita melihat, lagi-lagi saya katakan bahwa kita melihat bahwa strategi inilah yang menentukan apakah yang kita turunkan kemarin tetap kita turunkan, ataukah ada regenerasi di sana. Tergantung dari perkembangan pelatihannya. Kita kan pantau setiap saat. Saya ke setiap pelatih-pelatih, gimana perkembangannya si A, si B, dan si C. Dari sekian ratus atlet taekwondo, kita hanya mampu melahirkan 8 atau 10 rencana saya berangkatkan. Bagaimana? Ratusan, sementara yang saya rencanakan untuk turunkan ini 8 atau 10 paling maksimal. Artinya yang terbaik dari yang baik. Dari yang terbaiknya yang baik. Dan tidak bisa tidak. Oleh karena itu, hasil pemikiran, hasil kolaborasi kami di taekwondo, tolonglah KONI maksimalkan, karena ini adalah cabur prioritas, cabur unggulan Kabupaten Toli-Toli yang layak untuk menjadikan mengangkat bendera Kabupaten Toli-Toli di Porprov Morowali. Artinya Pak Yusni mengatakan bahwa cabang taekwondo pemegang golden ticket ke Morowali. Iya. Baik, ditahan. Saya ke Pak Edi. Bagaimana Pak Edi dari Pertina Toli-Toli? Silakan Pak Yusni, Ketua Pengkap Taekwondo Toli-Toli, sekaligus closing statement-nya, Pak. Ya, terima kasih. Kalau kita merujuk kepada apa yang menjadi niatan kita untuk Porprov Morowali ke depan, lagi-lagi saya ingin ucapkan begini, bahwa dalam sebuah kompetisi yang baik, tren waktu 4 tahun ini adalah waktu yang memang kita harus seleksi, bukan dari sekarang.
untuk menampilkan atlet pemula kita, ada event-event lain yang perlu. Kita lihat beberapa kompetisi yang ada di Sulawesi Tengah di 4 tahun terakhir. Tentu kita bisa melihat itu. Atlet junior kita tampilkan secara maksimal agar kita bisa tahu prestasi yang mereka lahirkan itu seperti ini, dan waktunya untuk menyeleksi mereka secara maksimal. Inilah forward ke depan. Seleksinya seperti apa? Kalau kita melihat berapa emas yang didapat selama 4 tahun, jangan cuma melihat itu, tapi siapa yang dilawan ke depan. Strategi ini juga harus kita kolaborasikan, bahwa sebuah strategi yang mantap manakala kita bisa menghitung kekuatan lawan, kekuatan diri, kekuatan lain-lain dalam hal melengkapi semua elemen-elemen yang ada dalam persiapan itu. Selanjutnya saya sangat mengharapkan bahwa dalam sebuah kompetisi seperti ini, tanpa dukungan dana, tanpa dukungan fasilitas, tanpa dukungan, nonsen itu bisa. Ya. Jadi jangan pernah katakan bahwa efisiensi anggaran itu menghambat. Lagi-lagi saya ingin ingatkan kepada kita semua. Di tempat yang sama saya pernah ucapkan di sini bahwa efisiensi anggaran itu dari pusat sampai daerah tidak ada pengaruhnya terhadap prestasi olahraga. Jangan pernah. Efisiensi anggaran kan hanya bagaimana anggaran itu kita maksimalkan untuk tujuan yang sebenarnya. Jangan ada pemborosan. Tidak mesti anggaran itu dilarang untuk olahraga. Tidaklah. Jadi saya tidak pernah percaya efisiensi anggaran bisa menghambat. Orang yang tidak mampu memikirkan efisiensi anggaran itu adalah orang yang terlambat berpikir tentang efisiensi itu sendiri. Jadi jangan pernah katakan daerah itu lambat karena efisiensi anggaran. Selalu mengatakan yang perlu kita hilangkan adalah pemborosannya. Jangan A, jangan B yang tidak penting. Itu yang perlu. Saya pikir seperti itu. Dan harapan saya yang terakhir bahwa mari tetap kita kolaborasikan pemikiran kita. Antara pemerintah daerah, KONI, dan kita seluruh ketua-ketua Pemkab dan seluruh atlet yang ada dan dukungan dari masyarakat ini harus menjadi satu kesatuan yang matang untuk sebuah kemajuan keolahragaan di Kabupaten Toli-Toli. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jusni, Ketua Pemkab Taekwondo Kabupaten Toli-Toli sudah hadir di studio, dan Pak Edi, Ketua Komisi Pembinaan Prestasi Pertinga, juga ada Pak Mansur Pondang, Sekretaris Umum KONI Toli-Toli, dan juga Pak Francisco Ponto, Ketua Harian KONI Kabupaten Buol. Kita berharap diskusi pagi hari ini menjadi penyemangat bagi para atlet kita, dan sekali lagi saya mengutip apa yang disampaikan Pak Jusni, efisiensi anggaran tidak menjadi penghalang tetapi menjadi penyemangat bagi Pemkab dan atlet untuk berprestasi di Morowali nanti. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Mukadas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga.